Ayahmu belakangan ini tergila-gila dengan cinta online, diam-diam punya puluhan pacar online, dan kamu untuk membantu ibumu menciptakan rencana untuk menjebak ayahmu seharian. Tak disangka ayahmu bilang dia memakai fotomu, dan mengubah semua kekasih online itu menjadi pacar bohong. Bahkan ada yang tidak sabar lagi, malam-malam membawa pesawat untuk mengejarmu. Saat ini di kelas Universitas Aikun, kamu menatap ponselmu dengan kaget. Bunga Kaya mengajukan permohonan pertemanan, Mawar Bunga mengajukan permohonan pertemanan, Salju Kecil Nasional mengajukan permohonan pertemanan. Namun sebelum kamu selesai menghitung jumlah permohonan pertemanan, ayahmu mengirim pesan. Nak, banyak sekali gadis-gadis ini, kan? Ini semua karena ayah meniru identitasmu. Aku sudah bicara dengan mereka. Kamu lihat saja ada yang kamu suka. Seketika, kamu merasa seluruh kepalamu pusing, rasa takut akan dikepung oleh ayahmu yang tercela. Ketakutan itu merayap ke arahmu. Kamu langsung merasa ingin menolak mereka semua satu persatu. Namun saat itu, suara mekanis tiba-tiba terdengar di benakmu. Sistem ayah tersayang berhasil terikat. Semua kehebatan yang ayah ceritakan tentang kamu kepada siapapun, selama kamu mengakuinya, akan menjadi kenyataan. Tenang, datang. Sistem, meskipun terlambat, di kehidupan sebelumnya kamu karena mengejar bunga, saat badai topan pergi membelikan teh susu untuknya. Langsung bertemu tornado. Begitu membuka mata, kamu kembali ke liburan musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi. Hidup lagi, kamu mencurahkan seluruh perhatianmu untuk belajar dan berinvestasi. Tak disangka karena perubahannya terlalu besar. Ayahmu khawatir kamu akan melajang seumur hidup, sehingga melakukan operasi aneh dengan menggunakan fotomu untuk berpacaran online. Kamu berpikir kehebatan yang dibanggakan ayahmu mungkin menjadi kenyataan. Kamu tersenyum jahat, segera menerima permintaan pertemanan dari seorang gadis asing yang profilnya adalah gadis asing. Bukan karena dia adalah wanita barat, tapi kamu memutuskan untuk mewujudkan kehebatan yang dibanggakan ayahmu. Tak lama, wanita cantik asing bernama Camille ini mengirim pesan. Chen Luo, kamu tidak pakai akun kecilmu lagi? Ya. Sekarang pakai akun ini. Baiklah, kalau begitu aku akan ceritakan situasiku dulu. Aku datang ke sini dari Perancis untuk kuliah, ingin mencari pacar dari negara naga yang mahir berbahasa Prancis. Sebelumnya kamu bilang kemampuan bahasa Prancismu sudah mencapai level 42. Apakah itu benar? Di dalam hatimu kamu menggerutu, ayahmu benar-benar bisa membual. Dia bahkan tahu level 42 bahasa Prancis itu mahir. Mengingat ini adalah kehebatan yang dibanggakan ayahmu dan bahasa Prancis adalah salah satu mata kuliah pilihanmu, kamu langsung mengakuinya. Benar, memang benar. Kemampuan bahasa Prancisku memang mencapai level 42. Begitu kamu mengirim pesan ini, banyak sekali pengetahuan bahasa Prancis membanjiri otakmu. Kamu mengambil buku teks bahasa Prancis dan membukanya begitu saja. Kata-kata bahasa Prancis yang sebelumnya seperti buku langit sekarang terasa semudah membaca karakter Tionghoa di matamu. Namun sebelum kamu pulih dari keterkejutan, suara sahabatmu Tong Jing terdengar dari samping. Chen Luo, kenapa tiba-tiba membaca buku bahasa Prancis? Jangan-jangan kamu mau mengejar Liu Ruyan lagi? Kamu terlihat terkejut. Apa hubungannya dengan Liu Ruyan? Tentu saja ada hubungannya. Liu Ruyan adalah perwakilan kelas pilihan bahasa Prancis. Tong Jing melihatmu, mengambil ponselmu dan mengayunkannya di depanmu. Dia baru saja mendapatkan pacar mahasiswa asing dari Prancis. Membaca buku hanya untuk mempelajari bahasa ibunya kan? Tong Jing tiba-tiba melebarkan matanya. Wow, bagus sekali. Sudah membahas bahasa ibu dengan pacar mahasiswa asing. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku bahasa ibu. Saat kalian sedang mengobrol ngalor ngidul, istirahat bel sekolah sudah dekat. Karena kelas matematika dan kelas pilihan bahasa Prancis di ruangan ini. Jadi banyak siswa masih duduk di tempat mereka. Namun, begitu guru matematika keluar kelas, seorang siswa laki-laki di depan semua orang memberikan sebuket mawar kepada Liu Ruyan. Semua orang sibuk menonton dan ingin melihat bagaimana Liu Ruyan akan menolaknya kali ini. Sementara kamu hanya sibuk membalas pesan. Bagaimanapun, setelah mengurus mahasiswi asing barusan, kamu telah memperoleh kemampuan level 4 dan 2 bahasa Prancis. Jadi, cepatlah menyetujui semua permintaan pertemanan itu. Pada saat ini, pesan dari orang kaya bunga bermekaran datang. Setelah membuka bingkai obrolan, matamu langsung membelalak. Orang kaya bunga bermekaran. Posisi saat ini, gerbang timur Universitas Aichun. Orang kaya bunga bermekaran. Anak muda, aku sudah di gerbang sekolahmu. Kamu di mana sebenarnya? Ayah, kamu benar-benar hebat. Aku menyerah. Ini bukan latihan online sama sekali. Ini jelas latihan sungguhan. Karena kamu tidak merespons lama, orang kaya bunga bermekaran jelas cemas. Dia mengirimimu beberapa pesan lagi. Di mana kamu, anak muda? Mengapa kamu tidak membalas pesanku? Kamu menyesal? Tidak ingin bertemu denganku lagi, kan? Dalam kepanikan, kamu hanya bisa mencoba menenangkan situasinya. Aku sedang di kelas sekarang, tidak nyaman. Tinggal satu pelajaran lagi lalu sekolah usai. Namun, begitu kamu mengirim pesan, teman sebangkumu di sebelah menyikutmu. Guru memanggilmu untuk menerjemahkan. Kamu mendongak dan melihat. Semua orang di kelas menoleh ke arahmu, termasuk Liu Ruyan yang duduk di barisan depan.
Baru saat itulah kamu sadar bahwa pelajaran sudah dimulai. Sudah berapa lama tidak tahu. Guru bahasa Prancis asing di podium berkata, teman sekelas ini, jika kamu tidak bisa menerjemahkannya, maka biarkan ketua kelas yang melakukannya. Tapi sebelum guru asing itu selesai berbicara, kamu langsung menyela. Aku bisa menerjemahkannya, katamu, lalu berjalan ke podium dengan percaya diri. Liu Ruyan tidak menyangka kamu akan berani naik ke panggung. Ekspresinya sedikit canggung, dia diam-diam menggeser pantatnya yang sedikit terangkat ke kanan. Guru bahasa Prancis asing itu juga terkejut. Bagaimana orang yang bermain ponsel sejak kelas dimulai ini bisa terlihat begitu percaya diri? Tapi bagaimanapun juga, dia tetap memberimu kesempatan. Kamu melihat kalimat bahasa Prancis di papan tulis yang tampak sesederhana 1+1. Hanya butuh kurang dari 2 menit untuk menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa Mandarin. Setelah terjemahanmu selesai, ekspresi guru asing itu berangsur-angsur menjadi jelek. Siswa di bawah mulai berdiskusi. Apakah orang ini menerjemahkan secara asal-asalan? Lihat, wajah guru asing itu sampai hijau. Haha. Saat semua orang mengejek mukmu, Liu Ruyan, sebagai ketua kelas, wajahnya penuh kejutan. Dia benar-benar menjawab semuanya dengan benar. Melihat siswa yang sudah lama mengejarnya di atas panggung, Liu Ruyan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Guru asing itu tiba-tiba mengucapkan kalimat bahasa Prancis yang fasih. Cela mi surprend bien que monsieur fate ay trahison. Bahasa Prancis yang lebih canggih ini bahkan Liu Ruyan tidak mengerti. Namun, sedetik kemudian, kamu mulai berkomunikasi dengan guru asing itu secara normal. Oh, c'est gentil de votre part. Vous êtes un professeur très compétent. Melihat kalian berdua mengobrol dengan sangat menyenangkan di atas panggung. Semua siswa di bawah panggung tampak bingung. Bukankah dikatakan ini kelas pilihan bahasa Prancis untuk bersenang-senang? Kamu benar-benar datang untuk belajar, ya? Saat itu, wajah Liu Ruyan menjadi sangat jelek. Dia merasa tidak enak. Selama ini, nilai bahasa Prancisnya selalu nomor 1 di departemen. Tapi sekarang dia sama sekali tidak mengerti percakapanmu dengan guru asing. Setelah beberapa menit berbicara dengan guru asing di atas panggung, dia tidak berniat menghentikanmu. Dia hanya batuk sedikit canggung, lalu berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak pasti. Mulai hari ini, Chen Luo boleh bergerak bebas di kelasku. Dan dia juga tidak perlu lagi mengerjakan tugas yang saya berikan. Seketika, semua orang di kelas semakin bingung. Apa yang baru saja terjadi? Situasi apa ini? Tepat pada saat itu, duduk di barisan belakang. Tong Jing dengan nakal mengangkat tangan dan berkata, Bu Guru, saya juga ingin bebas seperti dia. Begitu dia selesai berbicara, kelas langsung dipenuhi gelak tawa. Suasana menjadi jauh lebih santai. Guru bahasa Prancis itu juga tertawa. Boleh. Tapi syaratnya, kemampuan bahasa Prancismu harus sama seperti Chen Luo, lebih baik dariku. Begitu kata-kata ini keluar, keributan di kelas tiba-tiba hening. Kemudian semua orang terkejut. Apa? Kemampuan bahasa Prancis Chen Luo lebih baik dari guru asing? Bukankah kita semua belajar bahasa Prancis untuk mendekati bunga kampus? Liu Ruyan? Astaga, kawan, kamu benar-benar datang untuk belajar dengan serius, ya? Tapi belajar saja, tidak perlu sampai melampaui guru. Sepulang sekolah, Liu Ruyan dan 2 teman sekamarnya berjalan, berencana makan bersama di luar sekolah. Chen Luo di kelas bahasa Prancis tadi benar-benar luar biasa. Bahkan guru asing pun mengakuinya. Ruyan, aku ingat kamu pernah bilang dia mengejarmu cukup lama sebelumnya. Jangan-jangan dia belajar bahasa Prancis hanya untukmu? Dia pikir dengan melakukan ini dia bisa membuat Ruyan menyukainya? Hahaha. Bagaimana mungkin? Ruyan kami tidak semudah itu didapatkan. Kata-kata kedua orang itu membuat Liu Ruyan terdiam. Tapi dia juga merasa apa yang dikatakan teman-temannya masuk akal. Setelah bertahun-tahun mengejarmu, Liu Ruyan tahu betul nilai akademismu biasa-biasa saja. Secara normal, kamu tidak akan bisa masuk Universitas Kunda. Tapi demi bisa satu sekolah dengannya, kamu sengaja memilih jurusan yang tidak populer dan tidak menjanjikan, yaitu perikanan dan peternakan. Tanpa diduga, kamu benar-benar diterima di Kunda. Liu Ruyan saat itu merasa sedikit lega, berpikir dia akan terganggu olehmu selama bertahun-tahun lagi di universitas. Namun, jika tidak ada yang tak terduga, hal tak terduga terjadi. Sejak ujian masuk perguruan tinggi berakhir, kamu seperti berubah. Tidak hanya kamu tidak lagi mengganggunya, bahkan saat liburan pun kamu tidak memberinya hadiah. Liu Ruyan awalnya berpikir kamu akhirnya mengerti. Tetapi apa yang terjadi di kelas barusan membuatnya mengubah pikirannya lagi. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menghela napas tanpa daya. Untuk menarik perhatianku, dia pasti menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tapi pada akhirnya, itu terlalu naif. Sepertinya setelah makan, aku harus mengiriminya pesan untuk menjelaskan semuanya. Sambil berpikir, ketiga gadis itu sudah tiba di halte bus di luar gerbang sekolah. Wah, bukankah itu Pangeran Yu kecil? Kata Zhang Tong. Liu Ruyan menoleh saat mendengar namanya, dan memang melihatmu berdiri di halte bus seolah sangat cemas. Karena kebetulan bertemu. Lebih baik aku jelaskan secara langsung. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan langsung berjalan ke arahmu. 2 gadis lainnya segera mengikutinya. Melihat Liu Ruyan berjalan ke halte bus, anak laki-laki di dekat situ mengira lelucon itu akan naik bus. Semua orang bergegas mendekat.
Kamu saat itu sedang menatap ponsel, sama sekali tidak menyadari situasi ini. Teman sekelas Cheng Nuo, mendengar suara yang familiar dan sudah lama tidak terdengar, kamu menoleh dan melihat Liu Ruyan. Matamu menunjukkan sedikit rasa kesal. Ada apa? Kamu jelas tidak ingin berkata lebih banyak. Alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Dulu ketika aku berbicara dengannya, dia selalu bersemangat dan menari-nari. Kenapa sekarang wajahnya terlihat tidak sabar? Hal ini membuat Liu Ruyan, yang tadinya ingin bersikap halus, langsung menyerah. Memang ada sesuatu. Kalau begitu, aku akan langsung saja. Aku harap kamu tidak lagi melakukan hal-hal aneh untukku di masa depan. Seperti kejadian di kelas bahasa Prancis hari ini. Aku harap kamu bisa lebih dewasa. Kamu punya waktu luang. Sebaiknya kamu meningkatkan kondisi ekonomi dirimu, bukan memikirkan cara menarik perhatianku. Bukan begitu? Tunggu sebentar. Sebelum Liu Ruyan selesai bicara, kamu tidak bisa menahan tawa. Siapa bilang aku belajar bahasa Prancis untuk menarik perhatianmu? Ruyan kita adalah perwakilan kelas bahasa Prancis. Kamu masih bilang belajar bahasa Prancis bukan untuk Ruyan? Wu Nanan menyela. Mendengar ini, Tong Jing yang berdiri di sampingmu langsung tidak senang. Jing Mei, saudaraku belajar bahasa Prancis bukan untuk menjadi bahan tertawaan. Dia baru saja menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi pertukaran dari Prancis. Mereka tidak mengerti bahasanya, jadi dia belajar bahasa Prancis. Seolah takut mereka tidak percaya, Tong Jing sengaja menambahkan. Saat kelas, aku melihat isi obrolan mereka. Bagaimana ya? Gadis Prancis itu memang sangat cantik. Begitu selesai bicara, semua anak laki-laki di sekitar langsung bersorak. Wajah Liu Ruyan seketika terlihat sedikit jelek. Namun, sebelum dia sempat bicara, Sang Tong, salah satu dari Weo Long Feng Chu, berdiri lebih dulu. Isi obrolan apa? Menurutku itu hanya alasan. Saudaramu sudah mengejar Ruyan kita bertahun-tahun. Kamu bilang dia punya pacar? Aku tidak percaya. Tong Jing mendengar mereka tidak percaya dan hendak melanjutkan perdebatan dengan Weo Long Feng Chu, ketika tiba-tiba sebuah culinan berwarna merah muda perlahan mendekati hal tebus. Seketika, semua mata tertuju ke sana. Sialan, keluarga macam apa yang punya Rolls-Royce merah muda? Aku iri banget. Ini mobil impianku. Orang-orang terus berbisik, sementara culinan merah muda itu berhenti dengan mantap di depanmu. Kemudian, jendela penumpang depan turun. Di kursi pengemudi, seorang wanita cantik berambut panjang tergerai dan berkacamata hitam melambai padamu. Halo Chen Luo, maaf membuatmu menunggu. Kamu terkejut. Baru saja ingin bertanya, kakak, siapa Anda? Wanita cantik di dalam mobil menunjuk ponselmu. Aku Fugui Huakai. Apa? CPU-mu hampir berasap seketika. Kenapa Fugui Huakai ini sangat berbeda dari bayangan? Rambut hitam panjang ini, bibir merah menyala ini. Benar-benar lebih cantik dari aktris terkenal. Saat ini, bukan hanya kamu yang terpana. Liu Ruyan yang berdiri di sampingmu juga membelalakan mata. Sejak kecil, dia selalu menjadi pusat perhatian. Dia selalu percaya diri dengan tubuh dan penampilannya. Tapi sekarang, di depan wanita ini, Liu Ruyan merasa dia sama sekali tidak sebanding, bahkan merasa rendah diri. Apalagi Weo Long Feng Chu di sampingnya. Kedua pelayan ini sekarang tercengang. Tentu saja, yang paling dramatis adalah kakakku Tong Jin dan sekelompok anak laki-laki lainnya. Saat ini, mereka semua seperti babi mati yang rahangnya terlepas. Wanita cantik di kursi pengemudi melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba berkedip sedikit geli. Dia sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan nada genit yang sangat mudah, sayang, kenapa kamu pulang terlambat sekali hari ini? Sayang, perutku sudah keroncongan. Cepat bawa aku makan. Kamu terdiam 2 detik. Kemudian, seolah-olah mengerti sesuatu, kamu berkata, baiklah, kita pergi sekarang. Setelah selesai, kamu membuka pintu penumpang dan masuk. Selanjutnya, suara kakak cantik Yuer terdengar dari sini. Sayang, bawa aku makan tahu pedas 2,5, tidak masalah, sayang. Kamu sangat baik padaku. Saat culinan merah muda itu perlahan menjauh, semua orang tampak terpaku di tempat. Ada apa? Wanita cantik yang mengendarai culinan itu dan Chen Luo adalah sepasang kekasih. Dan sepertinya mereka sudah lama bersama. Saat para pria geram, Tong Jing masih menambahkan bumbu, Chen Luo, kamu benar-benar pantas mati. Kau masih meneliti mandi dengan gadis mahasiswa Liu sambil membawa istri wakil culinan makan tahu pedas? Orang-orang yang menonton kembali gempar. Kak, penelitian yang kau sebutkan tadi itu apa dia terkejut? Setelah kejadian barusan, Liu Ruyan saat ini merasa seperti lelucon. Pria yang selalu mengejarnya kini menjadi, sayang, di mulut wanita lain. Yang membuat Liu Ruyan semakin tidak seimbang adalah bahwa lawannya adalah wanita cantik kaya yang lebih unggul darinya dalam segala aspek. Sementara itu, wanita cantik kaya di dalam mobil dan kamu sudah selesai berakting. Setelah kalian berdua berhenti bicara, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kamu tanpa sadar melirik kaki besar yang menginjak gas, lalu dengan panik memalingkan muka. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap beberapa kali. Tidak lama kemudian, wanita cantik kaya itu membuka suara terlebih dahulu, memecah kesunyian. Kamu sedikit berbeda dari yang ada di internet. Berbeda bagaimana? Tanyamu dengan sedikit penasaran. Wanita cantik kaya itu tidak bisa menahan tawa.
Kamu sangat pandai berbicara denganku di internet, kenapa kamu malu saat bertemu langsung? Kamu merasa sedikit tak berdaya. Ayahku yang tidak bisa diandalkan memang agak, tapi kamu tetap mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya kamu juga sedikit berbeda dari yang ada di internet. Apakah karena nama dan foto profilku? Tanya wanita cantik kaya itu. Ya. Sejujurnya, nama nenek buyutku adalah Fugui Kaihua. Bukankah sekarang sedang tren kontras? Kata wanita cantik kaya itu sambil tersenyum, lalu tiba-tiba mengubah gaya bicaranya, menunjukkan ekspresi terkejut seperti sedang makan melon. Gadis yang berdiri di sampingmu tadi itu pacar mantanmu? Mana mungkin, dia hanya teman sekelas. Jelasmu dengan sedikit tidak berdaya. Wanita cantik kaya itu tersenyum sedikit. Masih membantah? Aku melihatnya dari jauh tadi. Bagaimana? Bukankah kamu harus berterima kasih padaku karena telah membantumu melepaskannya? Kamu menatap wanita cantik kaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya ini. Terima kasih, terima kasih. Kamu adalah orang pertama yang mendapatkan bantuan derek jalan dari culinan. Wanita cantik kaya itu tertawa terbahak-bahak karenamu. Dengan tawa ini, kamu merasa sedikit pusing. Namun, tiba-tiba wanita cantik kaya itu menepikan mobil dengan stabil, lalu dengan tidak sabar membuka sabuk pengamannya, memutar kepala, dan menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Aku baru saja membantumu, sekarang giliranmu membantuku. Hei, hei, hei. Kenapa nada dan tatapanmu agak aneh? Kamu terkejut. Setelah 1 detik perjuangan sengit, kamu bertanya dengan suara kecil. Bisa kubantu apa? Si cantik kaya itu kembali tertawa, mengulurkan tangannya padamu dan berkata, mari kita berkenalan lagi. Namaku Gu Qinghan, usia 24 tahun. Saat ini aku bekerja di perusahaan ayahku, Yang Sheng Group. Yang Sheng Group, ayahnya. Namaku Chen Luo. Tapi aku masih belum tahu bagaimana aku bisa membantumu. Mendengar itu, Gu Qinghan tersenyum dan berkata dengan serius. Keluargaku sering menjodohkanku, aku sudah muak. Tapi setelah mengobrol denganmu di internet, aku merasa kamu cukup baik. Daripada mereka terus mendesakku untuk menikah, lebih baik kau berpura-pura jadi pacarku untuk menghadapinya. Tentu saja, aku tidak akan membuatmu membantu tanpa imbalan. Setelah urusan selesai, apapun imbalan yang kau inginkan, kau mengerti maksud Gu Qinghan. Dia bisa mengerti desakan untuk menikah. Lagi pula, Gu Binjun hampir 40 tahun baru punya putri kesayangan. Melihatmu tidak bicara. Gu Qinghan memohon dengan tatapan menyedihkan. Kumohon, tolong bantu aku. Diminta oleh wanita secantik ini, akhirnya kau bicara. Kalau begitu, mari kita coba. Bagus sekali. Aku akan segera membawamu pulang untuk bertemu orang tuaku. Kata Gu Qinghan, lalu dia memindahkan gigi dan mengemudi lagi. Membawamu pulang. Kau berkata tanpa daya, aku tidak tahu harus bicara apa dengan orang tuamu nanti. Sambil mengemudi, Gu Qinghan tersenyum dan berkata, kau mengobrol denganku di internet seperti apa? Nanti kau bicara seperti itu saja dengan orang tuaku. Mendengar itu, kepalamu pusing. Ayahku sedang keluar minum-minum dengan teman-temannya. Bagaimana aku tahu apa saja yang dibicarakan ayahmu denganmu? Sebenarnya, Gu Qinghan punya rencana kecil di hatinya. Dia melakukan ini untuk menunjukkan perlawanan kepada orang tuanya. Jika orang tuanya tahu, satu-satunya putri dari keluarga kaya berkencan dengan mahasiswa biasa, mereka pasti akan marah besar. Yang terpenting adalah, mahasiswa ini juga suka membual, tipe yang paling dibenci orang tuanya. Hehehe. Jika kalian terus mendesakku berkencan, aku akan mencari pria paling kuat bicara untuk membuat kalian marah. Gu Qinghan berpikir begitu, lalu melirikmu dari sudut matanya. Karena kau sedang memperhatikan ponselmu, dia bertanya dengan sedikit penasaran. Sedang apa kau? Aku sedang membaca riwayat obrolan kita, agar bisa memikirkan apa yang harus dibicarakan dengan orang tuamu nanti. Kau menjawab sambil lalu. Rencana kecil Gu Qinghan kembali berputar kencang. Benar, benar, benar. Ulangi lagi kebohongan yang kau ceritakan sebelumnya di depan orang tuaku. Setelah berkata begitu, dia kembali tersenyum penuh makna. Jangan repot-repot, biar ku bantu menjawabnya. Kau pernah bilang kau bisa memprediksi tren industri masa depan. Aku senang, akhirnya ku tunggu. Ini adalah kebohongan yang dibualkan ayahmu pada Gu Qinghan. Memikirkan ini, kau segera berkata, benar. Aku memang bisa memprediksi industri masa depan. Kau, kebohongan ayahmu menjadi kenyataan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan mata bonus, yang dapat memprediksi industri bonus masa depan dan memanfaatkan angin keuntungan lebih awal. Dapatkan pengembalian investasi yang besar. Kau tersenyum tipis. Mendengar kau bahkan berani mengakuinya, Gu Qinghan hanya tertawa tanpa berkata apa-apa. Sebelumnya saat dia mengobrol denganmu tentang investasi, dia tahu bahwa semua yang kau katakan itu omong kosong belaka. Dalam keadaan normal, dia pasti akan mendapat keuntungan. Tapi saat ini, dia hanya berharap kamu terus bersikap baik saat bertemu orang tuanya. Orang tuaku suka berinvestasi. Nanti saat bertemu mereka, bicarakan ini. Bisa sih bisa. Tapi kalau cuma ngobrol ini apa tidak terlalu membosankan? Teruslah membimbing Gu Qinghan, mencoba membuatnya membantumu mengingat lebih banyak kehebatan yang dibanggakan ayahmu. Oh ya, bukankah kamu bisa membedakan barang antik asli dan palsu dalam sekejap? Ayahku baru saja membeli banyak barang antik akhir-akhir ini. Kamu juga bisa membicarakan ini.
Kamu langsung gembira. Bagus sekali, ini yang kutunggu. Benar, aku memang bisa melihat keaslian barang antik dalam sekejap. Ding. Kebanggaan ayahmu menjadi kenyataan. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kemampuan melihat keaslian semua barang antik. Teruslah membual, teruslah membual. Tapi inilah yang kuinginkan. Gu Qinghan masih terlihat sepenuhnya menikmati. Ingatlah untuk lebih banyak menyampaikan pendapatmu nanti. Sangat cepat. Mobil merah muda berhenti di depan sebuah villa. Ketika Gu Qinghan melihat sebuah Maybach hitam terparkir di depan pintu, alisnya sedikit berkerut. Seolah melihat sesuatu yang membuatnya kesal. Namun, tak lama kemudian ia kembali normal dan kemudian merangkul lenganmu sambil berjalan masuk ke villa. Begitu masuk villa, kamu melihat 3 orang duduk di sofa ruang tamu, pasangan Gu Bingjun dan seorang pria muda tampan. Pria muda itu bertubuh kurus, tetapi memancarkan aura pewaris kaya. Qinghan, kamu akhirnya kembali. Siapa orang ini? Ibunya, Sang Shuhua, memandang putri di samping pemuda tampan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Gu Qinghan merangkul lenganmu dengan sangat alami. Bu, ini pacarku, Cheng Nuo. Mendengar kata pacar, wajah semua orang di aula menunjukkan sedikit kejutan. Qinghan, kapan kamu punya pacar? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Pria muda itu berkata tanpa menahan diri. Mendengar ini, Gu Qinghan tampak tidak senang. Berapa kali sudah kubilang padamu, Qinghan adalah panggilan sayang dari orang tuaku. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Qinghan, kenapa kamu bicara seperti itu pada Xiao Zhao? Gu Bingjun berkata dengan tidak senang. Saat itu, Zhang Shuhua bangkit dan menyapamu. Nak, jangan hanya berdiri, cepat duduklah. Setelah semua orang duduk, kamu memperkenalkan diri dengan singkat. Dan ketika dia mengetahui kamu bilang kamu pacar Qinghan, Gu Qinghan tidak terlihat tidak senang. Bahkan dengan manis menyandarkan kepalanya ke bahumu. Setelah itu, Zhao Yanyu tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Adik laki-laki, kamu belum lulus kuliah kan? Saya ingin bertanya sekolah mana dan jurusan apa yang kamu ambil. Aku akan masuk semester 2 kuliah. Universitas Aokun, jurusan Aquaculture. Zhao Yanyu seketika tampak tercerahkan. Oh, aku tahu jurusan ini. Anak pengasuh kami belajar ini. Sekarang dia menjual ikan di pasar. Setelah itu, dia memasang ekspresi salah bicara. Jangan salah paham. Yang ingin kukatakan adalah jurusanmu sangat bagus. Tidak seperti aku belajar keuangan di Harvard, setiap hari berhadapan dengan angka-angka dingin. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu tampak pucat. Namun, kamu hanya tersenyum. Tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Zhang Shuhua kembali menyapa. Xiao Luo. Kapan kamu bersama Qinghanku? Kami sudah bersama selama setahun. Gu Qinghan menjawab dengan cepat. Kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang hubunganmu dengan Xiao Luo? Zhang Shuhua bertanya lagi. Kami berlatih secara online sebelumnya. Baru saja bertemu belakangan ini, dan aku langsung membawanya ke rumah. Zhao Yanyu di sebelahnya tampak tidak senang. Latihan online adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Ada orang macam-macam di internet. Gu Qinghan baru saja akan marah. Ketika dia melihat Gu Bingjun mengerutkan keningnya. Bisakah kalian diam? Kalian membuat kepalaku pusing. Melihat situasi ini, Gu Qinghan terpaksa diam sementara. Dia tahu kali ini dia berhasil membuat ayahnya marah. Sebaliknya, Zhao Yanyu merasa sangat beruntung. Berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan keahliannya. Ngomong-ngomong, Paman, Giok Yuding ini, matanya berbinar seketika. Paman, ini Giok Yuding Sanyang Kaitai dari Dazhou. Saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah kecil. Zhao Yanyu dengan hormat menyerahkan Giok Yuding kepada Gu Bingjun. Gu Bingjun bermain dengan Giok Yuding itu dengan senyum di wajahnya. Giok Yuding dari You adalah barang langka. Anda membelanjakan banyak uang. Pasti sangat menginspirasi. Hanya sedikit uang, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Zhao Yanyu dengan bangga menatapmu. Saudaraku, hari ini kamu beruntung melihat Giok Yuding Sanyang Kaitai. Jangan merasa malu. Datanglah lebih dekat untuk melihatnya. Mendengar ini, wajahmu tersenyum lebar. Baru saja mendapatkan keterampilan Yiding Zen. Kebetulan bisa mencobanya. 3 domba di atas ini. Jelas seperti domba di acara TV. 11 Yang, Mei Yang, Lan Yang. Begitu kalimat ini keluar. Zhao Yanyu hampir marah sampai ingin mengumpat. Dia baru saja akan marah, Gu Bingjun berbicara kepadamu untuk pertama kalinya. Anak muda, bagaimana kamu tahu Giok Yuding ini palsu? Kamu tidak buru-buru menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari kartun favorit penonton. Paman, lihat baik-baik. Ketiga domba di Giok Yuding ini terlihat seperti 3 domba di ponsel saya. Gu Bingjun mendekat untuk melihat layar. Kemudian dia membandingkan Giok Yuding. 3 domba di Giok Yuding terlihat seperti. Setelah konfirmasi yang cermat, Gu Bingjun, dengan ekspresi datar, mendorong Giok Yuding itu ke samping dan berkata, Xiao Zhao, aku menghargai niat baikmu, tapi barang itu lupakan saja. Zhao Yanyu tertegun, wajahnya pucat pasi. Gu Qinghan di sampingnya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Zhao Yanyu semakin malu. Paman, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu barang ini palsu. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu.
Siapa yang membuatmu tidak menonton 11 Yang, Mei Yang, Lan Yang? Gu Bingjun berkata seolah bercanda. Wajah Zhao Yanyu memerah tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa tertawa canggung. Xiao Luo, karena kamu punya pengetahuan tentang barang antik, kamu juga harus melihat barang-barang ini. Gu Bingjun berkata sambil membawamu ke ruang belajar di sebelah. Tumpukan barang koleksi di ruang belajar. Kamu menggunakan keterampilan Yiding Zen dan mengobrol seru dengan Gu Bingjun di ruang belajar. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Zhao Yanyu sangat malu ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Sedangkan Gu Qinghan tercengang dengan tindakanmu yang luar biasa. Aneh, kenapa ini begitu berbeda dengan penampilan online-nya? 2,5 menit berlalu. Gu Bingjun, yang kembali ke ruang tamu, masih sangat senang. Grup Patek mereka cocok dengan saya untuk membangun hubungan. Kedua keluarga sering berinvestasi bersama. Hari ini dia datang terutama untuk mengundang saya berinvestasi dalam sebuah proyek. Karena kamu dan Qinghan sudah kembali. Mari kita diskusikan bersama. Gu Qinghan langsung mengerti. Grup Patek sedang dalam masalah bisnis real estate. Mereka datang untuk mencari investasi. Zhao Yanyu juga buru-buru mengeluarkan proposal proyek dan mulai menjelaskan proyek kebugarannya. Zhao Yanyu semakin yakin. Paman, Anda hanya perlu berinvestasi sekali. Dengan hubungan kedua keluarga kita, Anda akan mendapatkan 50% saham. Gu Bingjun tidak berkata apa-apa. Namun dalam hati ia sangat mengerti. Ini rumah Baida yang tidak bisa dijual. Ingin dia mengeluarkan 50 juta untuk diubah menjadi pusat kebugaran? Ini memperlakukan grup Qiangsheng seperti sayuran? Saat Gu Bingjun sedang memikirkan cara menolak dengan sopan, Anda di sampingnya tiba-tiba berbicara. Membangun gedung kebugaran di pinggir kota. Apa menurutmu penduduk desa di dekatnya belum cukup bekerja keras? Sudut bibir Zhao Yanyu sedikit berkedut. Dia sedang mencari kesempatan agar Anda keluar dari masalah, jadi dia berencana memanfaatkan bidang yang dia kuasai, yaitu real estate, untuk mengalahkan Anda. Sekaligus mendapatkan kembali muka di depan Gu Qinghan. Namun yang tidak dia sangka, dalam pertarungan selanjutnya dengan Anda, dia benar-benar hancur lebur dengan analisis skill, mata bonus, Anda. Dan analisis Anda masih berlanjut. Proyek Anda, kalau boleh dibilang kasar, seperti membangun toilet umum di komplek perumahan. Benar-benar tindakan yang tidak perlu. Jika bukan karena perkenalan paman tadi, aku bahkan curiga Anda datang untuk menipu uang. Wajah Zhao Yanyu memerah dan memutih. Dia benar-benar tidak bisa menemukan poin untuk membantah Anda. Bagaimanapun, proyek ini awalnya direncanakan untuk meringankan kesulitan keuangan Baida dengan mengandalkan Qiangsheng. Siapa sangka di tengah jalan dihalangi oleh seorang peternak ikan, dan Gu Bingjun memberi jalan bagi Qiangsheng. Dengan senyum lebar, dia berkata, Xiao Zhao, sekarang lagi ngetren nonton video pendek di rumah dan ikutin pelatih berolahraga. Orang yang datang ke gym semakin sedikit. Sambil berkata begitu, Gu Qinghan bahkan di depan semua orang memamerkan kasih sayangnya. Dia bersandar di lengan Anda, kepalanya di bahu Anda. Sayang, kamu hebat sekali. Kamu langsung tahu masalah proyek ini. Wanita jalang yang memijak dua perahu ini, melihat Zhao Yanyu meledak secara mental. Kamu sangat hebat. Kenapa kamu tidak cerita tentang peluang bisnis mana yang bagus? Mendengar ini, Gu Qinghan melihat pikiran Zhao Yanyu. Dia bersandar di lengan Anda dan mendorong Anda. Jangan gegabah. Saat ini kamu benar-benar lupa keinginanmu sebelumnya untuk pamer. Dia langsung panik. Astaga, Chen Luo belajar apa? Peternakan ikan? Bukan investasi. Bukankah dia tahu bukan untuk pria? Lihatlah apa yang kamu katakan, anak muda. Kenapa aku mempersulit Xiao Mo? Aku hanya mengobrol santai saja. Melihat Gu Bingjun murung. Gu Qinghan tidak berani berkata banyak lagi. Hanya saja genggaman tangannya di lengan Anda semakin erat, ingin mengingatkan Anda melalui ini. Namun Anda hanya menepuk tangan Gu Qinghan, lalu mendongak menatap Gu Bingjun dan mulai menganalisis dengan mata bonus. Seiring analisis Anda yang terstruktur tentang arah perkembangan ekonomi masa depan, semua orang di ruang tamu terdiam. Bahkan Zhao Yanyu yang tadinya siap menyerang habis-habisan menjadi sedikit gentar. Bahkan dia sedikit tidak bisa menahan keinginan untuk berinvestasi pada Anda. Dan Gu Bingjun pun terpukau oleh pemikiran bisnis Anda yang tajam. Segera dia menandatangani cek. Chen Luo, ini uang saku dari paman, 5 juta. Apapun idemu, laksanakan saja. Aku sangat mendukung anak muda seperti Anda. Setelah berkata begitu, di bawah tatapan terkejut Anda, dia berbalik menghadap Zhao Yanyu dan dengan sopan mengantarnya keluar. Yah, paman, bibi, aku tidak akan mengganggu lagi. Lain kali aku. Lao Zhang, usir Zhao. Gu Bingjun dengan tidak sabar berteriak keluar. Setelah pengurus rumah tangga Lao Zhang mengantar Zhao Yanyu pergi, Anda memilih satu proyek dan mendiskusikannya secara rinci dengan Gu Bingjun. Akhirnya Gu Bingjun menambah 5 juta lagi untuk berinvestasi. Dia menyatakan kepuasannya terhadap Anda. Zhang Shuhua melihat ini dan tersenyum sangat lebar. Sebelumnya dia langsung terpikat pada pemuda tampan ini. Sekarang dia diam-diam memuji putrinya punya mata yang bagus. Setelah selesai membicarakan investasi, Anda menggunakan alasan kuliah. Tentu saja. Makan malam di rumah keluarga Gu, terutama karena kamu buru-buru ingin mewujudkan janji ayahmu. Sejak sore, ponselmu terus bergetar.
Puluhan pacar online membanjiri pesanmu sampai ponselmu hampir tidak berfungsi. Tapi sepertinya kamu sangat puas dengan pacar online ini. Memikirkan hal ini, wajah Gu Qinghan tanpa sadar memerah. Dia diam-diam melirik ke samping pemuda tampan di sebelahnya. Harus kuakui, penampilan Cheng Nuo cukup sesuai seleraku. Selain itu, dia ceria dan lucu. Sambil memandang, Gu Qinghan tiba-tiba berkata, "Jadi, kamu tidak membual padaku? Membual itu tidak ada artinya. Apa yang kukatakan padamu di internet itu semua benar." Kamu berkata dengan bangga, "Ya, sekarang aku percaya sepenuhnya." Setelah selesai bicara, nada Gu Qinghan tiba-tiba menjadi sangat tulus. "Kamu orang baik. Kenapa kamu memberiku kartu? Orang baik?" Kamu memandangnya dengan bingung. "Tidak, tidak, tidak. Maksudku bukan itu. Aku ingin berterima kasih karena membantuku menghadapi keluargaku." Wajah Gu Qinghan penuh rasa terima kasih. Kamu tersenyum tipis dan menggerakkan tanganmu. "Aku yang harus berterima kasih padamu, kan?" Gu Qinghan mendengarnya dengan acuh tak acuh. "Hal kecil. Anggap saja ayahku mempekerjakanmu dengan gratis." "Aku lelah. Kau tadinya berencana menghabiskan 5 juta untuk menyewa pacar palsu?" "Tidak sampai segitu. Tapi karena ayahku sudah memberimu 5 juta, anggap saja itu biaya langganan tahunan untukmu." Gu Qinghan buru-buru menambahkan, "Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu. Tapi setiap kali aku membutuhkanmu, kamu harus ada di sisiku. Orang tuaku sangat menyukaimu dan mungkin akan sering mengundangmu makan malam di rumah. Kalau kamu tidak pernah muncul, itu akan aneh." Kau mengerti kekhawatiran Gu Qinghan, jadi kau dengan senang hati menyetujui permintaannya. Sesampainya di depan Universitas Aokun. Setelah berpamitan dengan Gu Qinghan, kau bersiap turun dari mobil, tetapi Gu Qinghan tiba-tiba menarikmu. "Tunggu, ayo kita lakukan sesuatu yang biasa dilakukan pasangan." Wajahmu langsung memerah. Sesuatu yang biasa dilakukan pasangan? Apa wanita kecil ini tidak ingin hubungan palsu ini jadi nyata? Sebelum kau sempat bereaksi, Gu Qinghan perlahan mendekatkan tubuhnya. Aroma harum dari hidungmu semakin kuat. Jantungmu berdebar kencang. Akhirnya kau memutuskan untuk membantu. Kau secara sukarela dan perlahan mencondongkan kepalamu ke depan. Detik berikutnya, terdengar suara klik. Gu Qinghan mengangkat ponselnya dan mengambil foto kemesraan yang manis. Selesai, Gu Qinghan kembali ke kursinya dan membuka WeChat Moments untuk mulai mengedit teks. "Kau tampak kecewa dan tak bisa berkata-kata. Kau menggunakannya untuk menguji diriku?" Tak lama kemudian, Gu Qinghan selesai memposting di Moments. "Tuan Chen Luoku akan bertemu orang tuaku. Untuk sisa hidupku, mohon bimbing aku." Saat itu, adalah jam sibuk para siswa kembali ke sekolah pada sore hari. Para siswa yang lewat melihat mobil merah muda itu. "Dan kau baru saja berpamitan dengan Gu Qinghan." Tong Jing muncul entah dari mana. "Chen Luo, sejak kapan kamu membantu wanita kecil itu? Kali ini kau pasti menghemat 30 tahun. Kau menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Jangan bicara sembarangan. Dia kakak perempuanku yang kutemui online. Hubungan kami murni." Tong Jing mendengus. "Murni sampai dia memanggilmu suami, dan kamu memanggilnya sayang. Saat aku mentraktirmu makan, kau memanggilku kakek. Apa yang begitu aneh tentang itu?" Kau berjalan menuju sekolah sambil menjelaskan. Tapi Tong Jing tidak mau mendengarkan, terus berbisik di telingamu tapi kau mati-matian tidak mengakuinya. Tong Jing mengalihkan topik lagi ke gadis pelajar asing itu. "Kau punya 2 kekasih? Apa kau memikirkan perasaan kami para jomblo?" Kau tertawa geli, lalu mengeluarkan ponselmu untuk menunjukkan riwayat obrolan kepadanya. Setelah Tong Jing selesai membaca, dia merasa canggung. "Sial, ternyata aku yang salah." Keduanya mengobrol sambil berjalan ke kamar asrama putra. Sama sekali tidak memperhatikan tumpukan kandang di belakang mereka. Keduanya baru saja pulang makan malam dari luar, kebetulan melihatmu turun dari mobil. Lalu mereka terus menguntit dan menguping. Setelah kembali ke asrama, tumpukan kandang segera mulai menceritakan isi obrolan mereka kepada Liu Ruyan. "Ruyan, ternyata dia adalah saudara dari pria kaya raya yang mengendarai kuhlai. Gadis pelajar asing yang mandi bersama itu juga hanya teman chatting online. Dengan kata lain, dia masih lajang." Dan setelah mendengarkan, suasana hati Liu Ruyan yang sangat buruk sejak siang tiba-tiba membaik. "Ruyan, dia melakukan ini agar kau cemburu. Ingin membuatmu merasa terancam dan setuju untuk bersamanya." Wolong mengingatkan. Feng Chu juga setuju. Ya, jika tidak dijelaskan dengan baik, seolah-olah kau benar-benar peduli." Sudut bibir Liu Ruyan terangkat. Merasa apa yang dikatakan keduanya ada benarnya. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan mengambil ponselnya, membuka jendela obrolan denganmu, dan mulai mengetik. Liu Ruyan sengaja mengatakan hal-hal yang terdengar buruk, tetapi ketika dia mengklik kirim, tanda seru merah yang mencolok muncul di layar. Liu Ruyan langsung mengerutkan kening. "Kau menghapusku." Melihat Liu Ruyan menatap layar dengan linglung, Wolong dan Feng Chu mendekat untuk memberikan saran. Akibatnya, detik berikutnya mereka menjadi canggung. "Ah Zen. Jika bukan demi mempertahankan citra leluconnya, Liu Ruyan pasti sudah marah dan bersembunyi di sudut. Tapi saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Anggap saja dia bernasib buruk. Sebenarnya aku sudah lama ingin memblokirnya." Wolong dan Feng Chu juga segera menimpali. "Selamat ya,
Ruyan, aku tidak perlu lagi diganggu olehnya. Sementara itu, di kamar asrama Putra 404. Kau menerima panggilan video dari ayahmu. Namun, setelah tersambung, wajah ayahmu yang mabuk muncul di layar. Kau berani menyapa kamera. Selamat malam Paman Wang. Ternyata Paman Wang menelepon untuk melaporkan keamanan. Ayahmu yang tidak bisa diandalkan sudah tertidur di rumah Paman Wang setelah mabuk. Setelah menutup telepon, kau mulai menyiapkan sup ikan. Melihat ratusan pesan belum dibaca di ponselmu, kau merasa sangat bersemangat, mengira semua pesan ini adalah kesombongan ayahmu. Namun, ketika kau memeriksanya dengan penuh harapan, kau menemukan bahwa kenyataannya tidak semulus yang kau kira, karena sebagian besar pesan ini adalah pujian palsu. Mungkinkah kemampuan membual ayahku terlalu hebat sehingga ikan-ikan ini sama sekali tidak curiga? Sepertinya selanjutnya aku hanya bisa menenangkan ikan-ikan ini dulu. Tunggu sampai suatu hari mereka sendiri membicarakan tentang kesombongan, kau mengambil keputusan dan mulai membalas pesan satu persatu. Tiba-tiba sebuah pesan bernama, buah persikukus, menarik perhatianmu. Aku di Hotel Hilton dekat sekolahmu, nomor kamar 9527. Aku sudah makan. Aku juga membawa laporan pemeriksaan kesehatanku. Kelinci hijauku juga sudah siap. Ketiga kalimat itu seketika membuat CPU-mu berasap. Apa-apaan ini? Ayah, apa yang sebenarnya kalian bicarakan sebelumnya? Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Tapi untuk mengetahui situasinya, kau memutuskan untuk berbohong. Lain kali ya, aku tidak bisa keluar malam ini. Setelah mengirim pesan, pihak lain memang menjadi cemas dan segera mengirim banyak pesan mendesak. Kau segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing informasi dari pihak lain. Akibatnya, pihak lain langsung melemparkan riwayat obrolan kepadamu. Lihat baik-baik. Kamu sendiri bilang bisa bertemu kapan saja. Setelah melihat isi obrolan dia dan ayahmu, kamu jadi tidak baik. Bagaimana mengatakannya? Wanita ini dan ayahmu, meskipun mengobrol tentang membuat kue, catatan obrolannya menunjukkan. Ayahmu jelas mengertinya sebagai membuat yang lebih tinggi, dan masih terus membual betapa bagusnya kue yang dia buat. Melihat ini, kamu sedang berencana memblokir Wu Zin yang Sui Tao, tapi pihak lain mengirim pesan lagi. Sebelumnya kamu begitu sombong padaku. Mengatakan kamu profesional membuat kue. Kenapa sekarang tidak menipu lagi? Sejak punya sistem efek kata sifat, kamu paling tidak suka orang meragukan ayahmu. Jadi kamu dengan cepat membalas dengan sangat percaya diri dan mengakuinya. Ding! Omongan ayahmu yang keren jadi kenyataan. Selamat tuan rumah menjadi master kue. Kamu sedang tenggelam dalam keterampilan baru ini. Ponselmu menerima pesan lain dari pihak lain. Aku tidak percaya, kecuali kamu segera datang dan biarkan aku melihatnya. Melihat pihak lain menggunakan taktik provokasi, kamu hanya merasa geli. Keterampilan sudah di tangan. Tentu saja kamu malas lagi mengurus orang aneh seperti ini. Lagi pula, keterampilan master kue yang luar biasa ini, pertama kali digunakan pasti harus disisakan untuk gadis baik-baik. Namun, kamu masih berencana untuk menjawab sedikit sebelum membalas. Segera sampai. Setelah salah paham, kamu membalas dengan memblokirnya. Kemudian kamu terus mengabaikan yang lain. Pagi berikutnya, orang-orang dari grup Qiang Sheng segera menghubungimu. Ini adalah proyek yang diperintahkan langsung oleh ketua kemarin. Ditambah lagi ada rumor bahwa penggagas proyek itu adalah pacar Gu Qinghan. Oleh karena itu, talenta Qiang Sheng begitu aktif. Sambil sarapan, kamu berkomunikasi dengan tim rekrutmen. Kamu memastikan bahwa selanjutnya kamu hanya perlu menulis proposal proyek, dan grup Qiang Sheng akan mendorong proses selanjutnya. Setelah sarapan, kamu dan Tong Jing baru saja keluar dari taman, dan kebetulan bertemu Liu Ruyan yang datang dari arah berlawanan. Saat itu, Liu Ruyan sepertinya baru saja selesai kelas olahraga, dan masih mengenakan pakaian olahraga abu-abu. Harus diakui. Julukan Liu Ruyan sebagai wanita cantik keren memang tidak sia-sia. Melihatmu hanya meliriknya lalu pergi. Liu Ruyan merasa kesal dan malu. Weo Long Feng Chu juga melihat ini. Dia langsung mengejek dari samping. Pura-pura dingin. Kamu pikir dengan begitu Ruyan akan menyesalinya? Ya, Ruyan, banyak orang mengejarmu kan? Siapa dia? Jangan pedulikan dia. Liu Ruyan sudah marah karena kamu memblokirnya. Sekarang setelah mendengar kedua orang ini berkata begitu, dia bahkan lebih marah sampai mengertakkan gigi. Kalau begitu aku anjing. Sementara itu, kamu baru saja sampai di kelas. Dosen pembimbingmu sudah mencarimu. Sesampainya di kantor, kamu baru sadar, ada dua polisi berseragam di dalam. Begitu melihatmu masuk, salah satu polisi segera berkata, "Halo, Anda teman sekelas Cheng Nuo kan? Begini, ada kasus yang perlu Anda bantu kami selidiki. Meskipun kamu merasa gugup, kamu hanya bisa mengikuti mereka. Saat duduk di mobil polisi, kamu merasa cukup keren. Namun, ketika kamu mendengar dari seorang polisi wanita bahwa Wu Zin yang Sui Tao sudah meninggal, kamu benar-benar terkejut. Untuk membuktikan ketidakbersalahan, kamu terpaksa menjelaskan bahwa ayahmu menyamar sebagai pacar online MU, dan mengakuinya sesaat. Kedua polisi itu terdiam sejenak setelah mendengar ceritamu dan berkata, meskipun menyamar sebagai pacar online bukan pelanggaran hukum, kami masih harus mengonfirmasinya dengan ayahmu. Jadi, kamu memberikan nomor telepon ayahmu kepada polisi wanita itu. Halo, saya dari tim investigasi Binhai. Namun, dia belum selesai bicara,
Kamu segera menjelaskan situasinya kepada ayahmu melalui telepon. Lalu telepon diserahkan kepada polisi wanita, dan polisi wanita itu menanyai ayahmu lagi tentang situasi barusan. Jawabannya persis sama dengan yang kamu katakan. Pada saat ini, polisi yang pergi mengambil rekaman pengawasan juga membawa kabar baru, membuktikan bahwa kamu memang punya bukti tak berada di tempat kejadian. Setelah semuanya jelas, polisi wanita itu berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerja sama Anda. Maaf merepotkan Anda." Setelah mengatakan itu, dia hendak menutup telepon. Ayahmu tiba-tiba bertanya, "Nak, berapa usiamu tahun ini?" Polisi wanita itu terdiam sejenak. "Saya 26 tahun. 26 bagus, sio Anda sangat cocok." "Begini, apakah kamu punya pacar?" "Tidak, tidak." Polisi wanita itu menjawab dengan sedikit canggung. "Bagus sekali. Nak, biar ku beritahu, anakku pandai memecahkan kasus sejak kecil." Ayahmu di ujung telepon semakin mengada-ada, memujimu lebih hebat dari kainan. Setelah polisi wanita itu berhasil menangkis ayahmu. Polisi pria di sampingnya bercanda, "Kakek ini cukup menarik, demi mencarikan pasangan untuk putranya. Dia bahkan membual kepada kita polisi untuk mencari pacar. Tentu saja kamu tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan segera mengakui kebohongan yang dibualkan ayahmu tadi." Ting, kebohongan yang dibualkan ayahmu menjadi kenyataan. Host mendapatkan kemampuan analisis psikologis tingkat dewa untuk menguji keterampilan baru ini. Kamu segera melakukan analisis psikologis di tempat. Polisi wanita di sampingnya tercengang. Dia tidak menyangka kamu, mahasiswa tampan berkulit halus ini. Deskripsi psikologi kriminal pelaku sangat mirip buku teks. Yang lebih mengejutkannya lagi, kesimpulanmu akan terbukti tak lama lagi. Saat makan siang, kamu sedang makan bersama 3 teman sekelas di kantin. Saat kamu menceritakan kejadian di kantor polisi tadi pagi, polisi wanita dan seorang perwira polisi datang. "Siswa Chen Luo, kami ingin meminta bantuanmu untuk memecahkan kasus ini." Setelah percakapan singkat, kamu baru menyadari. Bukti terbaru dari polisi telah sepenuhnya membuktikan kesimpulanmu pagi ini. Untuk mempercepat penyelidikan kasus ini, kamu kembali diundang duduk di mobil polisi. Percakapanmu dengan para perwira itu juga didengar oleh ketiga teman sekelasmu. Jadi, hanya dalam waktu makan siang, kamu diberi julukan Conan dari Universitas Kun di seluruh kampus. Namun, Liu Ruyan mendengar ini dengan acuh tak acuh. Mungkin Yan kembali berkelahi dengan anak laki-laki yang mengejarnya lagi. Tentu saja, dia masih tidak bisa melupakan saya. Tapi satu hal tetap satu hal, saya tidak akan bersamanya hanya karena ini. Di sisi lain, di kantor polisi, setelah meninjau lebih banyak materi kasus, kamu akhirnya berhasil menggambarkan sketsa pelaku. Saat kamu kembali ke sekolah, hari sudah hampir sore. Kamu berjalan sambil melihat-lihat pesan dari banyak objek kencan online. Tapi sebagian besar hanya obrolan santai. Hanya satu pengguna bernama Liu Zixin yang relatif menjanjikan. Kamu pernah bilang kondisi fisikmu sangat baik, bahkan menguasai berbagai seni bela diri. Benarkah itu? Datang. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Kemudian dengan sangat puas mengakui kebohongan yang dibualkan ayahmu kali ini. Ting, selamat kepada host karena menjadi master seni bela diri. Kurang dari satu ruangan. Kamu merasa seolah-olah meridian Ren dan Du telah terbuka, dan seluruh tubuhmu dipenuhi kekuatan yang tak terbatas. Dan saat kamu merasakan perubahan tubuhmu, Liu Zixin mengirim pesan lagi. "Bagus sekali, aku hanya ingin mencari pria yang bisa melindungiku." Sebelum kamu sempat membalas, Liu Zixin mengirim pesan lagi. "Bisakah kamu melindungi satu orang lagi?" Di bawahnya ada stiker wajah malu-malu. Kamu terlihat bingung. Apakah wanita ini datang untuk mencari pacar atau bodyguard? Tapi untuk menghindari kehilangan kebohongan yang dibualkan ayahmu, kamu tetap mengikuti kata-katanya dan bertanya melalui ketikan. "Siapa yang ingin kamu lindungi?" Begitu pesanmu terkirim, pihak lain segera membalas. "Lindungi putriku." Mendengar ini, kamu hampir menyemburkan darah. Pantas saja di media sosial isinya cuma bunga atau teh sore. Ternyata tante ini memang mempesona. Maafkan aku ya. Baru sekarang aku kasih tahu kalau aku punya anak. Tapi tenang saja, putriku masih kuliah. Usianya sebaya denganmu, jadi tidak akan ada masalah latar belakang. Percayalah, keluarga kami yang bertiga pasti akan sangat harmonis. Bagus, bagus, bagus. Benar-benar keluarga bertiga. Bagus, tidak ada masalah latar belakang. Saat ini wajahmu muram. Namun saat kau hendak mengusir tante menawan ini, tiba-tiba sebuah mobil van berhenti tak jauh di belakangmu.